Assalamualaikum Sobat Catur dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong DLLCS. Video kali ini saya akan kembali menghadirkan problem catur 3 langkah mat yang sudah lama tertunda ya. Jadi kemarin-kemarin itu saya masih mengupload video problem catur 2 langkah mat karena ya 2 langkah mat juga saya rasa menarik ya untuk ngetes kemampuan catur kita, kejelian kita, ketajaman kita ya. Jadi tujuan saya memang dari awal sudah diberitahu bahwa problem catur Kiwong DLLCS ini dihadirkan hanya untuk hiburan sambil asa otak ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf dari segala kekurangan ya, apapun itu di dalam catur ataupun problem catur yang saya upload. Baiklah Sobat Catur, ini dia problem catur posisi buah putih dan buah hitamnya. Nah, sekarang kelihatan semuanya ya. Yang tadi tertutupi oleh gambar ada satu raja dan satu gajah untuk putih. Oke ya, seperti yang sedang Anda lihat sekarang ini, raja putih berada di D8, menteri berada di C3, kemudian gajah di E8, lalu pionnya berada di G2. Dan untuk hitamnya hanya raja saja berada di H7. Oke Sobat Catur, sudah habis waktunya ya. Mudah-mudahan Anda bisa membuka ya, menemukan kunci jawabannya. Dan sebenarnya kalau Anda jeli, saya yakin dengan kemahiran catur Anda pasti akan cepat diketemukan. Dan ini adalah posisi murni problem catur sulit ya. Dan yang lainnya itu pernah ada seperti ini posisinya namun berbeda-beda, tapi formatnya sama, cuma suka ditambahin dengan materi yang lain seperti pion atau perwira. Dan ini adalah materi yang murni ya, semuanya itu ya saya kasih bocoran lah, semuanya itu berfungsi. Jadi ada gunanya ya. Oke Sobat Catur, seperti biasa saya akan mencoba untuk menganalisanya untuk beberapa saat ya. Silahkan perhatikan. Mohon maaf sebelumnya buat yang jago catur, yang mahir catur, yang punya kepercayaan diri terhadap kemampuan caturnya, saya yakin walaupun belum ketemu, pasti Anda tidak akan melihat kunci jawabannya di akhir video. Anda akan skip dulu, akan berhentikan dulu video ini. Setelah Anda mempunyai jawaban, pasti dibuka dan disamakan dengan kunci jawabannya ya. Tapi sebagai gambaran untuk memudahkan Anda menemukan kunci jawabannya, ada baiknya Anda melihat analisa-analisa ini ya. Ya mudah-mudahan aja dari melihat analisa ini Anda bisa melihat ada gambaran gitu ya, kira-kira yang mana yang menjadi kuncinya dan bagaimana solusinya. Itu saja tujuan analisa ini ya. Oke sobat, sorry ya, mungkin ini terlalu banyak ngomong. Baiklah, sekarang mari kita lihat analisa yang pertama. Kita coba dulu ya, kita coba-coba dengan pion melangkah 2 langkah, yaitu ke G4. Ada 3 petak untuk berpindah raja hitam, yaitu ke G8, H8, atau bisa jadi turun ke H6. Kemudian saya coba untuk mempersempit raja hitam, gajah ke H5. Tapi saya rasa ini sulit ya, jauh. Kalau raja hitam mati dalam 3 langkah ini tidak mungkin. Oke Sobat Catur, cara ini gagal ya, dan ini bukan solusi. Baik, sekarang saya akan mencoba menteri untuk mendesak raja supaya mempersempit ruang geraknya ke F6. Nah, di sini raja hitam hanya punya satu jalan untuk lari ya, yaitu ke G8. Kemudian kalau kita sekak oleh menteri ke F7, ini raja masih bisa kabur ya. Masih bisa kabur ke pojok sana ke H8. Kemudian satu-satunya sekak untuk putih yaitu menteri, yaitu ke F8, dan raja pun masih bisa kabur ke H7. Nah ini gagal ya teman-teman. Oke, kalau kita nggak sekak ke F7, ini hati-hati teman-teman ya, jangan sampai gajah ke G6
ini akan terjadi remis. Begitu juga jangan sampai menteri ke H6, ini juga akan terjadi remis ya. Oke, untuk analisa ini bukan solusi dan gagal lagi. Kita kembali. Baik, sekarang analisa percobaan berikutnya kita pakai raja maju ya, selangkah yaitu ke E7. Nah, ini raja turun. Kalau turun kita cegat oleh menteri ke E5 dan raja tentunya akan balik lagi ke H7. Lalu apabila disekak oleh menteri di langkah ketiga, maka raja akan kaburnya ke G8 dan ini juga gagal lagi. Baik, kita kembali lagi. Oke, untuk analisa berikutnya kita coba menteri sekarang ke G3 ya, mengantisipasi kalau raja hitam turun ke H6. Ini akan disekak mat dalam 2 langkah ya oleh menteri, yaitu ke G6. Tapi tentunya yang pastinya sudah jelas ya, raja ini tidak akan lari ke sana dan dia pastinya memilih satu-satunya jalan yaitu ke H8. Nah, dan ini hampir mendekati nih kalau gajah ke F7 ya. Tapi walaupun misalnya disekak ke G8, raja masih bisa punya satu buat lari ya, punya satu petak yaitu ke H6 tuh ya. Jadi gagal lagi, padahal ini udah sangat deket banget ya, tinggal 1 langkah lagi, namun gagal juga putih analisa ini. Oke, kita kembali lagi. Oke sobat catur, saya rasa untuk analisanya cukup ya. Mudah-mudahan dari analisa tadi Anda mendapatkan gambaran apa kuncinya dan bagaimana solusinya. Baik, sekarang mari kita lihat sama-sama dan kita perhatikan sama-sama dan kita bongkar kunci jawaban dari problem catur 3 langkah mat yang termasuk sulit ini ya sebenarnya. Nah sobat catur, jika ada yang menebak ya kuncinya adalah pion, benar, tapi bukan 2 langkah ya, cuma 1 langkah pionnya, yaitu dari G2 ke G3. Nah itu kuncinya. Selamat buat Anda yang sudah menemukan kunci jawabannya ya. Kemudian kita lihat raja mau lari kemana. Kalau raja lari ke bawah ke H6, maka ini kita cegat jalur raja tadi ya di petak asal tadi ke C7 biar raja tidak bisa balik lagi. Nah mau tidak mau ini langkah paksa ya, harus dipaksa raja terus keluar ya, yaitu harus menuju ke petak G5 dan di sini langkah ketiga putih adalah skakmat yaitu ke F4. Nah skakmatnya seperti itu ya untuk solusi yang pertama. Oke, sekarang kita kembali untuk melakukan solusi yang kedua. Ya, kuncinya adalah pion 1 langkah ke G3. Kemudian sekarang raja naik ya ke G8 dan langkah kedua putih adalah gajah ke G6 ya. Maksudnya ke G6 adalah untuk menutup kembalinya raja hitam supaya jangan ke H7. Nah, itu tujuannya ya. Kalau bukan ke situ raja bisa balik lagi. Dan langkah paksa ini buat raja hitam mau tidak mau adalah maju lagi ke F8 dan langkah ketiga langsung disekak oleh menteri ke H8. Oke sobat catur, terima kasih atas waktu dan kesempatannya setelah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like jika suka. See you next video and thank you for watching. Assalamualaikum.